Pertemuan 6. Constraint by Anggi Maulida Febriani, NRP 2103121104. Definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai penyimpanan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak akan bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint sebagai berikut. Ada not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Berikut adalah sintak penulisan constraint. Lalu di bawahnya terdapat contoh penulisan constraint. Constraint not null merupakan suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Seperti di bawah ini. Contoh penggunaan constraint not null. Itu seperti di bawah ini. Kemudian ada constraint unique. Constraint unique mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique yaitu seperti berikut ini. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Kemudian ada constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut. Kemudian, ilustrasi penggunaan constraint primary key adalah sebagai berikut. Constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ilustrasi penggunaan constraint foreign key adalah sebagai berikut. Kemudian perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas adalah sebagai berikut. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. References mengidentifikasi tabel dan kolom pada tabel induk. On delete cascade penghapusan baris dependen dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. On delete set null yaitu mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Menambahkan suatu constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah alter tabel, spasi tabel, kemudian add constraint, type, dan kolom. Misal, ditambahkan constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees.
Berikut adalah programnya. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Cara penulisannya adalah sebagai berikut. Alter spasi tabel spasi nama tabel. Kemudian drop kurung kotak constraint type dalam kurung kolom. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees, kita dapat menggunakan program berikut ini. Kemudian untuk menghapus constraint primary key pada tabel departments dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department_id dapat menggunakan program berikut. Mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Programnya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Seperti berikut ini. Cascading constraint. Klausa cascade constraints digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraints menghapus semua referential integrity constraints yang merefer ke primary dan unique key yang diidentifikasikan pada kolom yang dihapus. Berikut adalah contoh programnya. Untuk menampilkan constraint, tabel user constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi .2c untuk constraint check, dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Berikut adalah contohnya. Untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons columns, dapat menggunakan program berikut ini. Dan dari program di atas menghasilkan output seperti ini. Lalu kita menuju ke slide latihan soal. Pertama, tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel EMP pada kolom ID. Constraint diberi nama my_EMP_ID_PK. Dan berikut adalah jawabannya. Nomor 2, buat primary key constraint pada tabel depth dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama my_depth_ID_PK. Berikut adalah jawabannya. Nomor 3, tambahkan kolom depth_ID ke dalam tabel EMP. Tambahkan foreign key difference pada tabel EMP yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel depth. Jawabannya adalah sebagai berikut. Kemudian nomor 4, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraints. Dan berikut adalah jawabannya. Yang kelima, tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user underscore object untuk tabel EMP dan depth. Dan berikut adalah jawabannya. Yang keenam, modifikasi tabel EMP. Tambahkan kolom commission dengan tipe data number dalam kurung 2. Tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai lebih dari 0.
Dan berikut ini adalah jawabannya. Ya, dan sekian. Terima kasih.